Laskar Sabilillah di tempat Panglima Perang 10 November di Surabaya, Simbah Kiai Haji Abbas, berdirilah Laskar Sabilillah hari ini untuk lebih mengetahui tentang Laskar Sabilillah, karena saya yakin banyak yang ingin bergabung, ingin menjadi anggota dari Laskar Sabilillah. Nanti akan dikupas oleh beliau, Tuan Guru Abbas. Persyaratan apa saja untuk menjadi anggota dari Laskar Sabilillah, metodenya bagaimana, dan harus mendaftar kemana, serta tujuan dari pendirian Laskar Sabilillah. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken semua. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa wa'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Saya hanya menambahi tongkol kali saja. Tadi kenapa sebabnya saya bersama Tengku Koli dan Syarif Raden Mas Muhammad Salim niku kita bersama-sama menyuarakan kebenaran, menyuarakan satu kemaslahatan untuk rakyat Indonesia. Karena kebetulan barangkali itu darah yang mewarisi kepada saya. Saya punya Mbah Muqayyim, salah satu mufti daripada Keraton Kesultanan Cirebon. Beliaulah yang membantu Tengku Umar dan Cut Nyak melawan Belanda. Karena pada waktu itu Tengku Umar dan Cut Nyak tentara yang dari Aceh terdesak. Akhirnya Mbah Muqayyim ke sana. Bisa dibayangkan, zaman dulu belum ada pesawat, belum ada kendaraan. Bagaimana beliau ke sana, saya sendiri nggak membayangkan. Maka terkenal Mbah Muqayyim itu. Akhirnya sampai terjadi kemenangan. Dan pada akhirnya kemudian yang terakhir Cut Nyak ini mengucapkan rasa terima kasih ke Mbah Muqayyim. Lari dari Munter pesantren. Begitu pulang beliau meninggal dunia di daerah Sumedang. Maka makamnya Cut Nyak ada di Sumedang. Kemudian itu dari garis perempuan. Kalau dari garis laki-laki, dari Mbah Soleh. Mbah Soleh itu kakaknya Mbah Abdul Jamil. Mbah Soleh di Benda Kerap, Mbah Abdul Jamil di Buntet pesantren. Abah saya bin Fuad bin Hashim bin Mansur bin Soleh. Umi saya binti Mustadi binti Ahmad Mustadi bin Abbas bin Abdul Jamil. Jadi cucunya kakak dengan cucunya adik kawin keluar saya. Makanya dari jalur laki-laki dan perempuan saya seluruhnya dari Syarif Hidayatullah, tidak ada yang lainnya. Semuanya dari jalur Syarif Hidayatullah secara tuntur dan bulat, tidak lari kemana-mana, baik dari bapak dan dari ibu. Saya merasa bersyukur
walaupun saya darahnya cuma satu, darah Sunan Gunung Jati, alhamdulillah. Barangkali kalau Tongko Kori mungkin dari pihak bapak kemana, dari ibu kemana, dan juga yang lain juga ada yang satu putranya Sunan Derajat tapi ibunya ke Sunan Ampel, itu bermacam-macam. Khusus saya pribadi dari bapak dan ibu itu kedua-duanya dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Jadi bulan di dalam diri saya itu cuma ada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Itu kalau dari terakhir, kecuali kalau seumpama dari dari yang lainnya, seperti madek saya dari ibu, yaitu adalah yang ada di Munjul, madek Karimah, itu adalah kesananya ke Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin juga bin Syarif Hidayatullah lagi. Jadi saya ini nggak kemana-mana ya, ke Syarif Hidayatullah aja, tidak ada keturunan mana-mana. Kemudian nomor selanjutnya, jadi artinya ketika perjuangan itu dikobarkan oleh para punggawa-punggawa yang ada di Aceh, kemudian dibantu oleh Mbah Muqayyim untuk menyelamatkan Aceh, sehingga terjadi peperangan yang dimenangkan oleh Aceh. Itu kemudian juga berawal dari buntet pesantren, daripada turunan Sunan Gunung Jati. Begitu juga itu pada waktu zaman bagaimana cara menyelamatkan kerajaan Demak, yang ketika itu kerajaan Demak sudah mulai lemah, maka harus berdirilah kerajaan Islam penerus daripada Demak. Maka dari Demak mengizinkan Sunan Gunung Jati atau Cirebon bukan sekedar sebagai adipati, yaitu perpanjangan tangan daripada Demak, tapi Cirebon ketika itu sudah diizinkan untuk mendirikan Kesultanan Cirebon secara pribadi yang sudah lepas dari Demak, Kesultanan Islam yang baru setelah Demak itu dalam rangka menyelamatkan Islam. Jadi ini ceritanya di Cirebon ini banyak menyelamatkan Aceh, menyelamatkan Demak. Kemudian pada waktu tahun 45 Mbah Abbas buntet pesantren ini juga menyelamatkan Indonesia daripada perjuangan-perjuangan hampir 350 tahun tidak ada kunjung usai. Korban sudah banyak. Ya susahnya seperti itu. Di Indonesia itu kenapa penjajah dari mulai Portugis dan Belanda dan Jepang itu kok mampu bercokol sangat lama gitu? Karena orang-orang kita nih mau diperbudak oleh mereka, yang pada akhirnya bisa diadu domba. Makanya Belanda dengan Portugis itu gampang utak-utiknya. Ini diprovokasi, yang berantem itu rakyat Indonesia. Bahkan mau jadi budak-budaknya Menir, mau jadi budak-budaknya Belanda. Ki Demang Belanda itu banyak yang asalnya dari orang kita. Itu sama dari mulai Aceh sampai Jawa, Sumatera, Kalimantan. Repotnya seperti itu. Jadi akhirnya kita bukan perang melawan Belanda, bukan membunuh Portugis, tapi perang dan membunuh sesama rakyat Indonesia. Dan ini mirip-mirip terjadi sekarang. Makanya ketika di Banten itu seumpama Ki Imaduddin itu datang, niscaya yang perang itu adalah antar keluarga Sunan Gunung Jati, antar keluarga Sunan Gunung Jati berantem. Artinya dia akan memalukan, dan pada akhirnya yang tepuk tangan adalah orang lain. Mereka pamornya akan meningkat, mereka wibawanya akan meningkat, mereka fansnya akan semakin banyak, muhibbinnya akan semakin banyak, karena dianggap aman, dianggap tenang, dianggap bersatu, dianggap bersaudara. Tapi dari Sunan Gunung Jati saja bisa ribut.
Makanya saya berkali-kali ke Kiai Imaduddin, kata Kiai Imaduddin bilang, Kiai saya akan datang karena saya akan seperti itu. Nah, ketika beliau seperti itu, ya saya manut. Ya udah, kalau mau sampai nggak datang, ya udah sampai datang aja ke Cirebon. Akhirnya ke acara saya dan kita ketemu dengan kita di sini. Artinya, saya tidak bisa memaksa beliau. Dan saya ketika saya kesana pun saya sudah punya prediksi market seperti itu. Maka ketika terjadi seperti itu betul, setelah saya lihat secara live, ya betul ini terjadi. Jadi akhirnya bukan debat ilmiah tapi debat kusir yang sangat memalukan. Untung ada pahlawan kita, itu adalah pemuda Kori. Alhamdulillah bisa menahan mereka semua untuk berbuat hal yang tidak baik karena sudah tidak fair dan sudah tidak bagus untuk musyawarah. Kalau di lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama tidak seperti itu. Ketika mengajukan hujah maka kitabnya ada. Ada yang menyangkalnya kitabnya ada, mana nih kitabnya langsung dibaca bahkan langsung ditaruh di layar. Ini kitabnya, ini kitabnya. Jadi yang berbicara bukan subjektivitas pribadi, yang berbicara itu kitab dan data. Yang saya lihat itu ini ngomong, ini nggak dimunculin kitab. Munculin kitab cuma namanya, saya ngambil dari kitab ini sama dulu dari kitab ini, mana kitabnya? Ditunjukin kitabnya, kalau semua nggak ditunjukin layar kitabnya ada. Itu kitabnya banyak, numpuk nggak ada yang ditunjukin kitabnya. Akhirnya terjadilah caci maki semacam itu, maka itu sudah enggak kondusif, tidak konstruktif. Lebih baik kita sudahi. Dan masalah yang berkaitan dengan kajian nasab daripada ta'ali, biarkan itu adalah hak daripada Kiai Imaduddin sebagai rakyat Indonesia, ya, sebagai ulama, sebagai ilmuwan yang hak ilmiahnya dilindungi oleh negara. Itu masalah beliau. Kalau urusan saya adalah urusan Wali Songo, beda lagi. Urusan Wali Songo. Jadi saya tidak ada urusan dengan tesis ilmiahnya Kiai Imaduddin. Walaupun secara pribadi saya mendukung. Kenapa? Karena itu sebuah kebenaran. Kenapa? Karena Kiai Imaduddin berbicara data, bukan subjektivitas, bicara ilmu. Sehingga yang mengungkapkan itu adalah ilmu, dilawan pakai ilmu lagi. Jangan pakai framing. Kata ini seperti ini, kata ini, jangan katanya, mana datanya. Kalau katanya saya juga punya, katanya ini begini, katanya ini begini. Kalau orang di dunia ini katanya ini memuji ini, katanya ini memuji, katanya ini mengatakan bahwasanya nasab daripada Ba'ali adalah paling sahih nasabnya. Saya juga punya, kalau katanya Syekh ini bahwa nasabnya Ba'ali itu batal, namanya katanya. Kalau orang mengumpuli katanya itu bukan ilmu namanya. Jadi itu yang disebut framing. Maka dari itu yang itu ada data. Saya secara pribadi mendukung beliau. Tapi yang saya urusi dalam masalah laskar sabilillah ini adalah kita tidak berbicara tentang masalah tesisnya keiman, tapi kita bicara tentang masalah wali songo. Bahwasanya walaupun di antara pelakunya mungkin ada kemiripan, kebetulan yang banyak di antaranya membelokkan sejarah adalah dari klan Ba'ali, yang banyak memalsukan makam dari klan Ba'ali. Kebetulan saja, sebetulnya kita hadapi siapapun yang membelokkan sejarah, siapapun yang membelokkan situs-situs bersejarah daripada wali, khususnya wali songo, maka kita akan urusi itu. Yaitu maka kita akan luruskan, kita jihad di dalam masalah ini. Mbak Abbas dulu itu pada waktu melawan Belanda, kalau melawan Belanda itu modalnya apa? Modalnya Mbak Abbas itu kacang hijau, kemudian juga ada salaman tempel di Mbak Abbas. Makanya Mbak Hasyim Asy'ari pada waktu Mbak Abbas belum datang tidak berani bergerak, termasuk Bung Tomo, termasuk Pak Karno. Gimana akan bergerak? Kata Mbak Hasyim, nanti dulu
nunggu seorang singa dari Cirebon, Mbak Abbas. Rencananya penyerangan itu tanggal 9 November karena ulama NU senang tanggal nomor 9 itu, senang angka 9. Tapi karena Mbak Abbas belum datang, akhirnya diundur tanggal 10 November. Makanya ketika Mbak Abbas datang, kaget Mbak Abbas, kok Kiai belum ada persiapan. Kata Pak Hashim, di mana kita mau derang sampai ada nggak datang, belum datang. Yaudah sekarang, oh itu diadakan di antaranya ada ijazah salam tempel. Begitu nempel salam, asal sebut Bismillah Allah dengan menyebut Bismillah Allahu Akbar. Siapapun orangnya sudah salaman dengan Mbak Abbas, itu ngambil pasir jadi senjata, ngambil batu jadi senjata. Dan saya pernah dapat cerita dari Mbak Muntaha Kaliber, beliau itu termasuk salaman dengan Mbak Abbas, ternyata betul ngambil pasir itu begitu dilempar redak semua. Jadi saksi hidupnya itu luar biasa Mbak Abbas. Itu Mbak Abbas. Kalau saya Abbas ya beda lagi. Kalau salam tempel saya sebaiknya amplop saja supaya bangga rumahnya. Betul. Jadi awas nih antara Abbas dengan Mbak Abbas jangan disamakan. Mbah saya seperti itu bukan berarti saya seperti itu. Lain mbah, lain cucunya. Itu. Mbak Abbas itu diantaranya adalah temanya sangat banyak sekali. Saya pernah mendengarkan dari orang tua yang ada di Bunter. Mbak Abbas itu banyak orang yang melihat kalau sholat apa sholat subuh, sholat sunnah malam itu ketika mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu baru 3 kali 7 kali aja udah terbang naik. Saya tuh apa benar? Saya saksinya. Dan ternyata saya baca itu bukan Mbak Abbas yang seperti itu, ternyata termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seperti itu. Jadi kalimat tauhid itu kalau dibaca itu kalau orangnya betul-betul sahibul karamah wa bi khulusin niat yang sangat bersih dan orangnya itu makamnya sudah derajatnya tinggi depan Allah, itu ternyata itu bisa kayak terbang. Itu aneh. Banyak sekali saksi Mbak Abbas itu dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga seperti itu. Kalau kita ya nggak bisa seperti itu. Ya la ilaha illallah 100 kali juga tetap ngantuknya ngantuk. Makamnya makamul ngantuk gitu. Jadi sama dengan Mbak Abbas itu seperti itu. Jadi luar biasa. Sama dengan Ken Amil Banten. Itu kalau ada cerita bahwasanya Masjidil Haram pernah miring, itu ya karena Ken Amil Banten. Apa? Topinya miring. Tapi bukan topi miring. Jadi ceritanya ada seorang syekh ketemu seorang ulama besar mau masuk ke Masjidil Haram, begitu masuk kok ini ke masjid kok miring kanan. Ini siapa? Ini. Begitu akhirnya dia perhatikan kok di masjid nggak bisa miring. Nggak tahunya ternyata dilihat ada seorang wali dari Jawa yang itu adalah Kenawi Banten. Itu topinya miring. Begitu karena kiainya itu lagi apa namanya lagi khusyuk, akhirnya diperhatikan. Begitu lagi diperhatikan miring kanan. Akhirnya Kenawi Banten menggeser topinya miring kiri, masjidnya ikut miring kiri lagi. Ini aneh, topi kok bisa seperti ini. Akhirnya kemudian Syekh itu mengatakan, Syekh, ya, itu topinya miring gini dan masjidnya miring lagi, coba ditengahin. Akhirnya begitu ditengahin, itu masjidnya ajib lagi. Itu katanya itu adalah orang Kenawi Banten. Dan itu bukan cerita bohong itu. Jadi ini tidak cerita dusta seperti yang Mbak Alwi cerita itu. Itu memang itu betul. Apa sih bedanya karomah asli dengan karomah palsu? Bedanya tanggapan dari manusia fi qulubil insan. Ketika karomah asli diceritakan kalian akan memuliakan, itu berarti karomah asli. Karena Allah wa alqaina fi qulubihimul mahabbah, kalian akan lebih cinta. Tetapi kalau sumpah karomah palsu yang dipoles diceritakan oleh kalian, biar dipoles apapun, kalian akan mendustakan, dilecehkan. Salah satu contohnya ada beberapa oknum-oknum habaib yang dikatakan karomah,
dilecehkan sama orang. Kenapa? Sebab itu mungkin batil di situ. Sehari bisa 70 kali mikrot. Ada lagi yang bisa memadamkan api neraka jahanam. Enak jadi bahan, ikut bahan itu enak apa? Lalu gurunya bisa madamin api neraka jahanam itu. Padahal api neraka jahanam itu satu sumur aja lebih luas daripada dunia seisinya. Gimana cara mateni? Katanya ditiup, wah itu kegembira. Niup geni saja susah. Nah ini saudara-saudara sekalian itu. Kemudian kenapa sih? Dan ini bukti sejarah yang diakui oleh semua orang. Ketika Mbak Abbas itu mempersiapkan pasukannya, tidak ada senjata, dan itu semua orang tahu. Dan dibaca sejarahnya kepantasan daripada sejarah Indonesia. Apa Indonesia itu pada waktu melawan sekutu, di mana Jenderal Malabi, jenderal terbaik daripada Inggris itu langsung mengumumkan 2 kali 24 jam harus diserahkan kepada sekutu Indonesia. Mereka semua saksi bangsa Indonesia bahwa pasukan Indonesia tidak memiliki senjata kecuali sedikit saja. Sisa-sisa daripada Jepang itu pun mau dirampas oleh orang Belanda dan Inggris. Subhanallah. Tetapi Mbah Abbas dengan Mbah Hashim, dengan para ulama kiai yang lain yang maju, apa teriakannya? Teriakannya sholawat. Baca sholawat, maju. Dan bukti juga kita merasakan saat kita merdeka. Kalau mereka bohong dan kalau cerita itu bohong, mungkin sekarang kita masih dikuasai sekutu dan Belanda. Tapi kalau kita merasakan, buktikan kalau kita merdeka. Itu hebatnya. Jadi artinya cerita-cerita keluar biasaan yang terjadi pada ulama kita itu sangat otentik sekali. Dan itu memang betul terjadi. Loh kenapa sih bisa seperti itu? Karena kata Rasulullah SAW mengatakan al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Apa? Kata Imam Ahmad An-Naqsyabandi, seorang ulama besar mazhab Thariqah Naqsyabandi, dia mengatakan al-ulama warasatul anbiya ay min jihatil khususiyah. Dilihat dari segi khususiyah. Apa yang disebut dengan khususiyatul nubuwah, keistimewaan kenabian diwariskan, diberikan kepada para nabi. Tidak semua manusia bisa jadi nabi, makanya disebutnya al-insanul mukhtar, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususiyatul nubuwah. Makanya kalau kalian mengatakan Rasul itu lebih mulia daripada Nabi, iya, karena setiap Rasul mesti Nabi, kalau tidak setiap Nabi mesti Rasul. Rasul lebih mulia daripada Nabi, tapi kalian jangan salah, an-nubuwatu afdal wa akram minar risalah. Kenabian itu lebih utama daripada kerasulan. Kenapa? Karena nubuwah itu adalah khususiyah, kalau risalah itu wazifah, tugas. Orang jadi seorang rasul tidak mungkin bisa jadi rasul kecuali harus dimiliki khususiyatun nubuwah. Tanpa khususiyatun nubuwah manusia tidak bisa jadi rasul. Itu artinya tanpa jadi nabi orang tidak akan jadi rasul. Orang jadi rasul harus jadi nabi dulu. Nah di sini makan an-nubuwah afdal wa akram minar risalah. Lah dari khususiyatun nubuwah ini, dari khususiyatun nubuwah ini adalah lahir apa yang disebut dengan jauharatun nubuwah. Dari jauharatun nubuwah ini apa yang disebut dengan yaitu adalah at-ta'alimul ilahiyah ala khususiyatul ilahiyah. Keistimewaan dari Allah, pelajaran dari Allah, termasuk ilmu yang disebut dengan zaman sekarang ilmu laduni. Maka seorang nabi dan rasul tanpa belajar ya pintar sendiri. Nabi Muhammad tuh nggak belajar nggak belajar ilmu politik ya ahli politik, nggak belajar ilmu ekonomi ahli, nggak belajar ilmu strategi ya ahli strategi, nggak belajar ilmu tata negara ahli tata negara. Tapi jangan dibilang Rasulullah presiden, sebab Rasulullah nggak ada yang milih Allah. Kalau presiden yang milih manusia.
Jangan dibilang Rasulullah adalah seorang jenderal yang sangat hebat. Itu bukan memuliakan Rasul, itu membatasi Rasul. Kalau jenderal berarti ada pensiunnya. Rasulullah ada pensiunnya enggak? Tidak ada. Jangan dikatakan bahwasanya Rasul itu seorang ekonom yang hebat. Ekonom itu pernah belajar kuliah di universitas. Rasulullah nggak pernah belajar. Tapi apa kata Allah? Kata Allah menjawab, Rasulullah Nabi Muhammad bukanlah seorang jenderal, bukan seorang politisi atau politikus, bukanlah seorang presiden, bukan seorang ekonom, tapi wa ma Muhammadun illa rasul. Yang namanya Nabi Muhammad satu, yaitu ada statusnya adalah sebagai Rasulullah, di mana Rasulullah seorang rasul itu harus jadi nabi. Seorang nabi harus memiliki khususiatun nubuwah. Khususiatun nubuwah inilah yang membuahkan at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran langsung dari Allah tanpa belajar tersendiri. Makanya iblis belajar depan Allah ratusan juta tahun dikalahkan oleh Nabi Adam. Lahdatan yasiratan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Lahdatan yasiratan, tapi kullaha, semuanya ilmu. Tapi kalau iblis belajar ratusan juta tahun tapi dapatnya tidak semuanya. Makanya dikatakan pada Nabi Adam, makanya yang namanya ilmu itu laisa min amrin kasbiyin, bukan perkara yang bisa diusahakan dalam otak kita. Otak kalian yang pintar belum tentu kalian kan jadi orang alim, tapi adalah min amrin wahbiyin, termasuk daripada perkara wahbiyin dari Allah, anugerah. Kalau kata Allah pintar-pintar, saya banyak punya murid ya. Murid saya ini kadang-kadang yang nggak begitu pintar malah jadi alim. Murid saya yang paling pintar malah nggak alim-alim. Begitu keluar dari masyarakat nggak jadi alim. Itu sangat luar biasa. Maka dari itu disinilah apa yang disebutkan oleh para ulama, yaitu dengan amrun kasbiyun atau amrun wahbiyun. Ada yang sekalian. Kemudian dari khususiatun nubuwah ini disebut juga monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini beliau juga termasuk pakar sejarah ilmu wali ini, ilmu para aulia, khususnya wali songo ini. Moga-moga Mas. Nyun sewu. Ini sebagai NU pada sel. Nggih. Nggih. Lah kemudian di antara yang keluar daripada khususiatun nubuwah itu adalah nusratum minallah, pertolongan dari Allah. Apa yang disebut oleh kalian itu adalah amrun khariqun lil 'adah, perkara yang keluar dari adat yang disebut mukjizat. Seperti ini, bahwasanya ketika orang itu diberikan khususiatun nubuwah, maka itu langsung mendapatkan nusratun minallah, pertolongan dari Allah. Dan itu ketika pertolongan Allah datang, kira-kira menang apa kalah? Menang apa kalah? Menang tak? Kira-kira ketika pertolongan Allah datang, menang apa kalah? Artinya ketika orang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khususiatun nubuwah atau keistimewaan Nabi, jadi Nabi, jadi Rasul, itu di frame oleh Allah, diarahkan, didesain oleh Allah harus menang, nggak boleh kalah. Sampai Allah menurunkan apa yang disebut satu kejadian yang di luar akal, walaupun di luar akal, yang penting Rasul Nabi harus menang. Itu yang disebut dengan mukjizat. Contoh begini,
Iblis mondok ratusan juta tahun, tapi dikalahkan oleh Nabi Adam. Mondok rahmatan yasiratan, walaupun sebentar, tapi Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ilmunya semuanya dapatnya, walaupun hanya sebentar. Untuk apa sih Allah memberikan satu keistimewaan kepada Nabi Adam? Keistimewaan ilmu, di mana ilmunya diberikan oleh Allah lebih daripada iblis, walaupun mondoknya sebentar. Karena Nabi Adam itu seorang nabi, dia memegang khususiyatun nubuwah, keistimewaan kenabian, dan ini harus menang daripada iblis. Ada sekalian, Rasulullah pun seperti itu. Kalau seumpama Nabi Ibrahim ngadepi Namrud seorang raja, Nabi Ibrahim juga seorang biasa, menang. Nabi Dawud juga menang. Nabi Musa dengan Nabi Harun melawan Fir'aun. Nabi Musa nya nggak punya apa-apa, Nabi Harunnya orang miskin, Fir'aunnya kaya konglomerat senjata merah, punya pasukan senjata lengkap, tapi yang menang Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi artinya ini memang para nabi dan para rasul itu desainnya adalah desain kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena membawa nusratun minallah, karena menjawab khususiyatun nubuwah. Makanya kalau seumpama kita perhatikan adik-adik sekalian, seluruh yang berkaitan dengan nubuwah yang ada pada diri Rasul itu mengandung nusrah, pertolongan dari Allah. Wa in akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna nusrah. Para nabi, para rasul pada waktu zamanul arwah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beriman kepada Nabi Muhammad dan menolong Nabi Muhammad. Itu sudah janji dari Allah, perjanjian luar biasa. Karena Allah bicara dengan akhodah. Kalau akhodah itu satu perjanjian, ketika dilanggar maka akan mendapatkan muakhodah, tindakan langsung dari Allah. Kemudian Rasulullah diberikan tangannya ada khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah itu bunyinya apa tulisannya? Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Itu juga mengandung dosa. Menghadaplah kalian kemanapun Muhammad, fa innaka mansur, kamu pasti orang-orang yang ditolong. Nabi Muhammad di dalam peperangan selalu menang. Perang Badar menang. Padahal perang Badar Nabi Muhammad cuma 3.000, pasukannya nggak lengkap. Yang membawa tombak paling berapa biji orang, yang punya kuda juga paling 12 orang, yang bawa panah tidak lebih daripada 42 orang. Menghadapi 3.000, menghadapi 10 kali lipat 30.000 orang, senjatanya lengkap, ya menang. Perang Ahzab dikeroyok, ya menang. Sampai perang Khaybar menghadapi Roma, di mana senjatanya lengkap, Nabi Muhammad subhanallah berjalan sampai 4 bulan, wakilah 8 bulan, sampai pasukan Rasulullah banyak sakit dan meninggal dunia di tengah jalan. Sampai di sana yang menang, karena Rasulullah harus menang. Kenapa harus menang? Karena Rasulullah memegang khususiyatun nubuwah, jadi harus menang. Makanya yang memenangkan Rasulullah itu bukan umatnya, tapi Allah Subhanahu. Makanya Allah mengatakan, ya Muhammad, wa ma ramaita idh ramaita walakin ramallah. Ketika kamu itu melemparkan tombak, melepaskan busur panah, bukan kamu yang membunuh, bukan kamu yang mesakkan, bukan kamu yang membunuh semuanya, tapi akulah yang mematikan. Walaupun sahabat itu ketika melepas panahnya meleset, tapi musuhnya tetap terjungkal meninggal. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunain idza a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin.
perang Hunain pada waktu itu Rasulullah itu jumlahnya sangat banyak sekali, sementara musuhnya sangat sedikit sekali. Tapi ketika sebagian sahabat berbangga-bangga akan jumlahnya mayoritas, maka akhirnya waqat alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaytum mudbirin. Ternyata dalam prakteknya kocar-kacir pasukannya Rasulullah, dan pada akhirnya dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dimenangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya Allah memberikan pelajaran kepada sahabat Rasul dan menunjukkan kepada Rasulnya bahwa kemenangan yang selama ini diraih adalah bukan atas dasar kehebatan daripada umatnya, tapi itu adalah hak prerogatif daripada aku sebagai Tuhan, karena kamu itu adalah utusanku, harus menang. Inilah yang mewarisi khususiyatun nubuwah yang diwariskan kepada para ulama. Jadi ada sekalian, Imam Ahmad An-Naqsyabandi kemudian mengatakan ummam basatat illa ila ummatihi. Khususiyatun nubuwah itu menyebar, merentek, menyebar turun kepada umatnya, bukan sembarang umat, tapi adalah para ulama. Yang disebut apa? Yang disebut khususiyatul wilayah. Khususiyatul wilayah adalah keistimewaan, kewalian, kedekatan, keterkasihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo Kang begini. Monggo Kang ini. Bisa injiwar ini. Monggo. Kang monggo ini. Monggo. Itu khususiatul wilayah. Dari khususiatul wilayah inilah asalnya dari mana? Yaitu adalah dari khususiatul nubuwah. Jadi khususiatul wilayah yang turun kepada para wali dan para ulama itu adalah imbisah langsung dari khususiatul nubuwah kenabian. Dari khususiatul nubuwah inilah kemudian melahirkan jauharatun nubuwah, seperti halnya jauharatun nubuwah. Dari khususiatul wilayah ini yang meneruskan atau menurunkan jauharatul wilayah, seperti halnya jauharatul nubuwah. Dan dari jauharatul wilayah ini menurunkan at-ta'azimul ilahiyah, pelajaran langsung dari Allah, sehingga para ulama kadang-kadang belajar sedikit tapi ilmunya lebih pintar daripada kita yang lama belajar. Kadang-kadang ada ulama kayak itu belajarnya 1 kitab 2 kitab, begitu pulang ya Allah jadi orang alim. Kita belajar kitab sampai ujung kabel, bahasa puyeng cangkeme mereka, beli alim-alim, beli pintar-pintar, atau yang biasa disebut dengan ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu asalnya dari apa? Asalnya dari jauharatun wilayah. Jauharatul wilayah asalnya dari khususiatul wilayah. Khususiatul wilayah diberikan kepada al-insanul mukhtar, manusia yang dipilih oleh Allah, yaitu para ulama, para kiai. Semacam juga khususiatul nubuwah diberikan tidak kepada semua orang, tapi al-insanul mukhtar itu para nabi dan para rasul. Nah, dari para ulama inilah akan menunjukkan ilmu laduni. Jadi kalau kalian pengen ilmu laduni itu gampang syaratnya. Apa? Harus jadi ulama dulu, harus jadi kiai dulu. Jadi kalau kalian belum jadi kiai, belum jadi ulama, apalagi nggak mau mondok, nggak mau belajar, pengen ilmu laduni, itu namanya bohong. Ada orang kadang-kadang pengen ilmu laduni itu pakainya wirid, bukan belajar malah wirid. Wirid itu wiridan kelapa patang musik Cina. Begitu turun subhanallah, ndak sebesar kabeh disambar bledek gitu. Itu katanya itu ada ilmu laduni dari mana? Ini orang tidak memahami konsep ilmu laduni. Nah, dari khususiatul wilayah ini turun at-ta'alimul ilahiyah, termasuk amrun khariqun lil adat, perkara yang keluar dari adat, yaitu adalah keluar biasaan. Cuma bedanya namanya beda. Kalau yang yasduru min minar rasul namanya mukjizat, kalau yasduru minal ulama wal awliya disebutnya karomah. Maka disinilah konsep Imam Ibn Arabi mengatakan karomatul ulama wal awliya qit'atun min mukjizatin nabi, salah satu potongan daripada percikan daripada mukjizatnya nabi, karena memang karomah para ulama, para wali awliya itu asalnya dari jauharatul wilayah. Jauharatul wilayah adalah khususiatul wilayah. Khususiatul wilayah itu imbisah daripada khususiatul nubuwah gitu. Nomor selanjutnya apa? Nusratun minallah, pertolongan dari Allah. Karena
Yang namanya para ulama, para wali itu adalah pemegang khususiatul wilayah, maka harus menang, nggak boleh kalah, nggak boleh kalah. Makanya saya membaca para ulama di Indonesia itu kok menangan, khususnya ulama NU kemenangan, nggak pernah kalah. NU tuh nggak pernah kalah melawan PKI-nya hancur. HTI. Lawan HTI hancur. FPI yang katanya habaib lah, anak cucu Kanjeng Nabi, ternyata hancur sampai ke akal-akalnya. Rasanya Sama Ustadz Kuris saja udah rungkan semuanya. Itu subhanallah, itu saudara-saudara kalian. Ini rungkan semua ini, ya Allah. Melawan Orde Baru 32 tahun dipersekusi, 32 tahun disudutkan, dimarginalkan, tapi tetap NU menang. Melawan Orde Lama, Bung Karno sempat juga agak kurang itu ke NU dan akhirnya menang juga. Melawan Masyumi, kumpulan jamaahnya umat Islam, ya yang Masyuminya yang hancur, NU yang hancur. Makanya saya kadang-kadang mau bertanya, ini NU kalau makhluk itu makhluk apa kok menangan banget gitu. Menangan padahal senjata nggak punya. Kayak itu dibelajari, yang namanya orang NU dibelajari senjata baris-barisan, belajar angkat senjata nggak pernah. Kalau HTI itu kodok-kodok ada belajar perang. Dididiknya tuh kecil-kecil udah suruh belajar takbir. Orang Kristen musuh kita, orang Buddha musuh kita, sampai Indonesia negara tauhid, benderanya bendera kafir, baru udah Pancasila berhala. Subhanallah. Ini sudah kalian bawa senjata, angkat senjata, tapi nggak pernah menang. Kalau NU pagi-pagi senjatanya fa'ala yang qulfa dan wa ma'ala bahwa fa'ilu tadi ngantuk-ngantuk, makin biar ngantuk sudah menangan. Ya iya tahlil illallah. Yang namanya kiai kalau tahlil, ya kalau tahlil itu baca la ilaha illallah 100 kali, tapi kalau kiainya ngantuk bisa 500 kali. Iya, makanya lagi-lagi kalau kalian itu suruh mimpin orang tahlil itu jangan orang yang sepuh kayaknya, nantinya nggak selesai karena ngantuk terus. La ilaha illallah, la ilaha dari 10 kali kayaknya ngantuk, ya lagi la ilaha illallah kayaknya ngantuk. Begitu kalian udah 50 kali, kemudian kayaknya baru bangun, dilihat baru 10 kali la ilaha illallah, terusin 10 kali kalian beli perangkat akhirnya. Nah itu saudara sekalian, jadi itu dipahami bahwa kenapa sih NU sampai melawan sekutu menang. Profesor Dr. Sulukoglonya mengatakan sekutu itu kekuatan yang tidak pernah dikalahkan. Melawan Libya yang ada di melawan Italia di Libya kalah Italia. Melawan Inggris yang ada di India kalah itu Inggris. Sampai Belanda kalah, Jepang kalah, Portugis kalah. Itu kalau sudah berhadapan dengan sekutu. Tapi sekutu itu begitu melawan NU, panglimanya adalah Mbah Abbas, hanya butuh batu kerikil, hanya salaman tempel, hanya kerikil, hanya batu kerikil, hanya kacang hijau dilemparkan, semua kocar kacir. Jenderal terbaik Malawi meninggal dunia. Subhanallah. Profesor Sulukoglonya hendak saya tambah minta baik pimpin bicara, Masya Allah, luar biasa. Mereka tidak tahu bahwa konsep filsafat di dalam masalah Islam, di mana yang namanya Mbah Abbas dan Mbah Hashim Ash'ari Bawahab dan ulama-ulama zaman dahulu itu adalah min jumlatil aulia, termasuk daripada para wali, di mana wali memiliki khususiatul wilayah. Khususiatul wilayah ini bisa, yaitu adalah merentekkan adalah turunan daripada khususiatul nubuwah, di mana membuahkan nusratun minallah, pertolongan dari Allah. Harus menang sebagaimana Rasul harus menang, Nabi harus menang. Maka di sini ulama-ulama di Indonesia harus menang, dan ternyata yang selalu dimenangkan itu ulama-ulama NU. Inilah maka saya katakan bahwasanya al-ulama warathatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Kata Imam Ahmad, ay min jihatil khususiyah, dilihat dari khususiatul nubuwah, turun khususiatul wilayah, diwariskan oleh para ulama, membuahkan nusratun minallah, pertolongan dari Allah. Makanya Nabi menang terus karena dimenangkan oleh Allah. Kalau kalian berdiri bersama ulama pun kalian pasti akan menang, dan pasti akan dimenangkan oleh Allah walaupun kalian nggak punya apa. Disinilah ada sekali ikon daripada apa yang disebut dengan laskar sabilillah.
kemarin itu Kiai sudah mulai insya Allah mau sudah dibentuk, disepakati kita membentuk dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga menjaga semuanya, menjaga sejarahnya para wali, jangan sampai ada yang membelokkan, menjaga sejarahnya para sesepuh kita, jangan sampai ada yang membelokkan, jangan sampai ada yang ngubur, jangan sampai ada yang memframing tidak benar, jangan sampai ada yang menenggelamkan. Kemudian juga menjaga situs-situs bersejarah. Sekarang ini udah banyak makam-makam palsu. Saya dapat informasi ada, saya tidak perlu menyebutkan di mana-mana. Apa? Informasi adalah ada satu makam, di situ katanya makamnya makam Habib Wali Kutub. Tapi kesaksian daripada masyarakat itu adalah makamnya kuda mbah saya. Makamnya kuda. Itu yang ziarah kalau surah udah banyak sekali. Jadi ziarah sama kuda itu, Masya Allah. Ya kalian bisa diitulah, bisa dipikir dengan hati yang jernih, apakah itu benar atau tidak. Ada lagi ditemukan di daerah-daerah makam palsu, nggak ada isinya, kata makamnya Habaib. Itu sudah ada bangunannya, mewah bangunannya, lebih hebat daripada pondok, luar biasa. Tapi ternyata itu makamnya itu palsu. Termasuk juga di yang lain ada pinggir laut, itu juga makam palsu lagi. Ini sudah sejarahnya dipalsukan, makamnya dipalsukan, kemudian juga perannya dibelokkan, jasa-jasanya dibelokkan, akan ditenggelamkan. Ada yang berusaha untuk menenggelamkan para wali, para ulama, jasa-jasanya. Mohon maaf saudara-saudara sekalian, di antaranya apa? Di antaranya adalah yang mau menenggelamkan, di antaranya adalah oknum-oknum Bahawi. Walaupun yang kita hadapi bukan biasa saja, siapapun orangnya, itu berusaha untuk menenggelamkan. Bagaimana jasanya Mbah Hasyim Asy'ari? Ada yang framing, katanya Mbah Hasyim Asy'ari itu bukan pendiri NU, yang mendirikan NU adalah Habib. Ada yang mengatakan bahwa 17 Agustus itu adalah yang menentukan Habib. Bendera Indonesia merah putih adalah yang membuat adalah Habib. Termasuk Garuda Pancasila itu adalah Habib. Ini semua Habib semua. Nama Indonesia. Iya, nama Indonesia juga Habib. Surabaya juga disebutnya adalah katanya yang menamakan Surabaya adalah Habib. Asalnya adalah Sirul Bahi. Itu ada lagi sekarang memframing lagi adalah yang memerdekakan atau yang membabat tanah Purwakarta adalah Habib. Saya sudah bertemu dengan saudara saya yang dari Purwakarta, ternyata masih keturunan Banten, masih bagus. Dan ternyata yaitu Mama Sempur itulah yang membabat tanah Purwakarta itu. Dan sekarang udah protes semua. Kemarin cucunya ketemu sama saya. Itu yang berdosa adalah Habib. Dulu Habib datang di situ berlindung kepada Mama Sempur. Dulu nggak bisa apa-apa, yang alim, yang pintar itu Mama Sempur. Cuma di situ kan waktu ada Habib, orang itu nggak tahu kalau Habib itu orang besar. Tapi setelah oleh Pak Alim diagung-agungkan, akhirnya diklaim bahwa Purwakarta yang membawa tanah itu adalah tanah Purwakarta itu adalah Habib. Padahal tidak seperti itu. Ada lagi Pasundan itu katanya adalah tanah Habib. Bahkan Indonesia juga sudah di framing bahwa Indonesia itu adalah bintu Tarim, Jawa itu bintu Tarim. Anak wadone Tarim, lagi anak lanangnya siapa? Apa ya Tarim ya Tarim ya. Oh iya Tarim ya Allah. Jadi ini bukan berarti kita benci kepada Tarim, bukan berarti kita benci kepada Habdul Maut, bukan berarti kita benci kepada personalitinya. Kita tidak benci kepada para habaib yang benar, tapi kita benci kepada pembelokan sejarah, pembenaman, pembungkaman jasa-jasa para ulama zaman dahulu yang sementara ini dibungkam dengan satu kebatilan-kebatilan yang tidak bisa ditolerir. Ini yang kita benci. Siapapun yang melakukan harus dihadapi kita. Nah, makanya di sini insya Allah nanti Laskar Sabilillah ini maka nanti akan dibicarakan selanjutnya, nanti akan ada pertemuan-pertemuan supaya dari masing-masing daripada desa-desa dan kabupaten-kabupaten itu harus dibentuk dalam rangka menjaga jangan sampai kecolongan lagi. Dan sekarang untuk masalah hak dan batil, jangan sampai ada yang wah saya nggak enak sama ini, saya enak. Bukan masalah enak nggak enak. Kalau seumpama Rasul menghadapi Abu Jahal nggak enak terus, ya akhirnya Islamnya nggak maju-maju. Maka dari itu kita katakan seperti ini yang benar, seperti ini. Seperti sekarang ada juga semua diningrat lah,
sekarang akhirnya menjadi masalah. Ada lagi kemudian juga Sunan Temboro, Oh ya. itu adalah sekalian framing semacam itu sangat luar biasa ya. Maka dari itu ini sudah di luar batas. Ditambah lagi adalah beberapa oknum Ba'athi kadang-kadang mendoktrin masyarakat nggak benar dengan ajaran-ajaran yang tidak benar ya. Seumpama kalian harus nurutin Habib, kiai harus hormat kepada Habib. Lah sekarang Habibnya hormatnya sama kiai. Kalau kiai nggak disuruh hormatin Habib, hormat sendiri. Yang namanya orang Jawa, yang namanya orang Aceh, yang namanya orang Nusantara, dia punya adab, nggak usah dikasih tahu, punya adab sendiri. Dan tadi Tengku sudah mengatakan bahwasanya sebelum Islam datang di Indonesia, kita juga sudah punya adab. Maka ketika Islam datang di Indonesia, kita tidak terlalu sulit untuk memahami Islam, karena Islam sesuai dengan apa yang telah kita lakukan dan ada budaya kita yang ada di Nusantara. Makanya Islam cepat maju dan cepat kuat di Nusantara ini. Ada saya lihat. Jadi ada sekali seperti itu. Jadi jangan sampai ada framing seperti itu lagi. Semua akhirnya punya doktrinnya sangat luar biasa. Doktrinnya. Ada lagi doktrinnya kalau seumpama tidak mencintai Habib tidak dapat surga. Sekarang sudah diplesetkan Habib dengan Sayyid. Ahlul Bait, Rasulullah bicaranya Ahlul Bait. Rasulullah bersabda Sayyid bukan Habib. Rasulullah berbicaranya Syarif bukan Habib. Tapi dimaknai oleh Habaib itu Habib. Barang siapa yang tidak mencintai keluarganya Rasulullah atau tidak mencintai Habib, dari mana? Bicara keluarganya Rasulullah, Ahlul Bait itu adalah Habib. Sedangkan masalah Habib itu banyak orang-orang mengatakan itu adalah nasabnya terputus. Ini adalah merupakan satu frame. Ini adalah doktrin seolah-olah ketika Rasulullah bicara Ahlul Bait itu adalah Habib. Ketika Rasulullah bicara Sayyid itu adalah Habib. Padahal Habib dengan Sayyid dengan Syarif beda. Kalau Sayyid Syarif itu keturunannya dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, itu namanya Sayyid dan Syarif. Ya, tapi kalau Habib itu keturunannya Habib Ali bin Ubaidillah yang nasabnya masih bermasalah. Masih bermasalah. Bahkan banyak yang membatalkan. Jangankan menghadapi orang-orang ulama besar ya. Ya, coba saja dihadapi dulu Tengku Qori dulu, dihadapi serungkat-rungkatnya. Maka dan ini adalah bukan masalah benci kepada siapapun, tetapi ini kita menolak kerusakan, daful fasad. Sebab kalau seperti itu kan akan rusak. Kemarin itu kemarin itu ada berita lagi nih, oknum Ba'athi mempersekusi RMDNU, ya, di mana ya? Di Jakarta Timur. Nah ini, maka kita harus hati-hati. Sekarang subhanallah ancamannya sudah luar biasa. Saya dulu juga sering sekali dapat ancaman, saya diam aja. Ya itu kerjaannya mungkin saya yakin dari muhibbin-muhibbinnya. Itu kelemahan kita. Kelemahan kita ini kadang-kadang kita tidak berpikir akan bangsa. Tidak berpikir akan keberadaan pribadi kita dan bangsa kita. Dan kadang-kadang sebagian daripada kita itu ada yang mau jadi budaknya Belanda, mau jadi budaknya Jepang, mau jadi budaknya Portugis, yang suruh perang maju melawan saudaranya, jadi kita perang sama saudara. Makanya Indonesia itu 350 tahun sangat lama sekali. Kenapa sebabnya? Karena kita berhadapan dengan saudara-saudara. Yang menolak itu adalah saudara, kita bertengkar dengan saudara. Mirip sekali ini dengan hal sekarang ini. Maka dari itu saya juga bicara kepada Keimat pada kemarin, Keimat, kalau Rabi'ah Alawiyah tidak datang, maka Daimi tidak datang, sampai bisa datang. Sebab hadapannya sampai itu bukan keluarga, tapi Rabi'ah Alawiyah dan Maktab Daimi. Ketika mereka datang, khusus harus datang, panjenengan datang. Sebab itu hak ilmiah sampean. Tidak ada urusannya dengan wali songo. Wali songo adalah adalah mencari nasab. Di antara nasabnya Sunan Gunung Jati, alhamdulillah sudah ketemu dari Said Musa Al-Kadzim. Nasab pembelokannya adalah Asmat Khan, itu adalah dari Belanda. Saudara-saudara, kemudian juga
Cuma hebatnya daripada mbah-mbah kita itu. Pada waktu Belanda masuk di Kesultanan Cirebon, pada waktu Belanda masuk di Kesultanan Cirebon, di Keraton Cirebon, wah, keraton sudah dikuasai oleh orang Belanda. Akhirnya kemudian Belanda mengambil orang lain yang bukan Sultan Sepuh untuk menduduki keraton jadi sultan, dan memaksa orang itu untuk menulis nasab Sunan Gunung Jati harus Ba'alwi. Sekarang saya tanya kepada kalian, kita harus tanya, kenapa Belanda kok senangnya kok sanadnya itu sama Ba'alwi gitu? Ada apa dengan Ba'alwi itu yang sekarang habaib? Jadi kalau karena sekarang kita bertanya tentang masalah status dan eksistensi Ba'alwi di Indonesia atau para habaib, apalagi memiliki satu karakter seperti itu hak kita sebagai rakyat Indonesia harus bertanya. Kita sudah merdeka, kenapa harus diganggu seperti itu? Kenapa sih kok seperti itu? Sampai diangkat. Ada yang namanya orang Ba'alwi itu dari Yaman diangkat jadi mufti. Kenapa mufti harus Habib Utsman dari Yaman? Bukankah ada Mbak Wahab, bukankah ada Mbak Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah, bukankah ada ulama-ulama besar Basyir Asy'ari? Mereka semua adalah layak jadi mufti, bukan sekedar mufti Betawi. Bagi Betawi itu banyak ulama-ulama besar yang insya Allah kan ilmuannya lebih hebat daripada Habib Utsman. Itu kan kenapa itu kita harus tanya, kenapa itu hak kita sebagai bangsa Indonesia harus tanya, karena ini adalah sejarah kita. Nah, kemudian ada waktu itu ada beberapa orang keraton yang masuk ke dalam keraton dalam rangka menjaga keraton supaya jangan dirusak oleh Belanda. Itu keluarga keraton itulah yang dipaksa oleh Belanda menuliskan nasab data-data Sunan Gunung Jati harus Al-Azmat Khan, harus Ba'alwi. Sebetulnya tidak mau, tapi nanti kalau nggak mau ya dibunuh. Kalau nggak mau maka Belanda akan mengadakan kerusakan di keraton. Demi untuk menjaga itu maka ditulislah data nasab Azmat Khan atau Ba'alwi, tapi data Said Musa Al-Kazim tetap disimpan rapi oleh keluarga sepuh, di antaranya di Keprabonan, di Mertasina, dan ternyata disimpan juga ada di Ampel, bahkan ada yang ketemu di Belanda. Dan ternyata sekarang sudah menunjukkan semua ternyata yang benar adalah Said Musa Al-Kazim. Kenapa keluarga tidak memunculkan sebab kepada kalau satu adalah wasiat daripada orang tua yang jangan dimunculkan. Kenapa? Sebab kalau seumpama dimunculkan data Said Musa Al-Kazim, satu, orangnya akan dibunuh. Nomor dua, data itu akan diambil dan dihancurkan oleh Belanda, dan pada akhirnya sejarah asli daripada Sunan Gunung Jati akan hancur, dia ditemukan. Makanya diam. Cuma karena itu estafet dari generasi ke generasi, sehingga ketika terjadi ada sejarah ditulis, walaupun Belandanya sudah keluar, kita merdeka, ternyata masih diumpetin terus. Ketika ibu-ibu masalah nasab barulah dimunculkan lagi. Jadi masalah Sunan Gunung Jati ke Said Musa Al-Kazim sekali lagi bukan pembelokan sejarah, bukan hal baru, tetapi menempatkan nasab Sunan Gunung Jati yang kesleo ditempatkan pada tempat sebenarnya semula, seperti yang dimiliki oleh sultan-sultan sepuh zaman dulu yang terus anak keturunan Sunan Gunung Jati. Inilah pembelokan semacam ini jangan lagi ada lagi. Cukup zamannya Belanda, tetapi ada beberapa oknum Ba'alwi ini kadang-kadang membuat sejarah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Masalah Sumodiningrat, masalah ini yang kadang-kadang membingungkan masyarakat. Maka di sini perlu dibentuk tim Laskar Sabilillah, Laskar 9 Wali Allah untuk melindungi para wali yang ada di Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Ya, apalagi dulu itu disebutnya tanah Jawa. Tanah Jawa itu termasuk Aceh di Jawa. Kalau kalian tahu Tabaqatul Ulama Il-Jawin, Tabaqat Ulama Jawa, atau seumpama ada tarjamah biografi ulama Jawa, itu ternyata isinya orang Thailand, Thailandi. Ada lagi yang orang Malaysia, Brunei, Malaysia, Thailand, Filipina, itu Indonesia itu disebutnya Jawa. Mereka menyebutnya Jawa. Maka Jawa itu sebetulnya sangat luas sekali.
khususnya Nusantara, ya, khususnya lagi dari Sabang sampai Merauke yang sekarang ada di Indonesia, itu adalah dikenal oleh ulama zaman dulu adalah ulama Jawa, ya. Yang sekarang adalah ada sekalian ulama Nusantara Indonesia itu. Barangkali dari saya sekian saja, ya. Barangkali ada yang tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah yang berkaitan dengan DNA ya. Saya juga sama bukan pakar DNA ya. Tetapi pembahasan itu pernah dilakukan di Bahsul Masail Nahdlatul Ulama kalau tidak salah tahun 2004, bahwa tes DNA itu boleh dilakukan dalam rangka menentukan nasab. Tapi sebagian yang mengatakan lagi bahwa tes DNA itu adalah jalan terakhir untuk membatalkan nasab, bukan itsbatun nasab. Untuk membatalkan ibtalun nasab bisa, tapi bukan itsbatun nasab. Bukan untuk menetapkan nasab, tapi membatalkan nasab. Kalau itsbatun nasab tidak bisa dengan DNA. Walaupun ulama yang agak toleran itu memperbolehkan semuanya. Dasarnya argumentasinya berbeda-beda. Jadi artinya kalau seumpama kita nanti mengadakan tes DNA, itu bukan dalam rangka itsbat nasab, tapi ibtalun nasab, bahwa kamu nggak benar nasab. Bukan berarti kamu anaknya ini, bukan, tapi kamu nggak benar. Seumpama ada orang mengaku cucunya Rasulullah di tes DNA, ternyata dapatnya sekian, dapatnya begini-begini, oh berarti kamu bukan cucunya Rasulullah. Jadi adanya ibtalun nasab. Kalau ibtalun nasab dengan DNA itu ulama mufakat. Karena tes DNA jalan terakhir untuk terus. Ketika referensi sudah tidak bisa dilakukan, ketika data-data sudah berdebat, mukhalafah terlalu banyak, data sudah tidak mungkin dilakukan lagi, karena kalau perang data itu kan, kalau perang referensi kan perang data itu. Nah itu maka sifatnya manuskrip itu sifatnya kemanusiaan. Tapi kalau DNA itu ada pada diri. Bahkan kemarin itu pertemuan di UIN yang dilakukan oleh Syarif Rahmat, saya juga tadi mendapatkan WA dari Syarif Rahmat bahwasanya menghadirkan pakar genetika itu yang 2 diundang, 4 yang datang karena merasa gregetan karena menurut hasil DNA daripada beberapa ba'ali yang sudah dicatat itu hasilnya itu adalah bahwa ba'ali itu bukan saja mereka itu bukan zuriyah Rasul, tapi secara catatan badan mereka itu orang Arab saja bukan. Cuma karena sudah lama hidupnya di Arab jadi bentuknya seperti orang Arab. Jadi sudah kawin dengan ibunya, kawin dengan apanya, jalannya. Akhirnya mereka itu bentuknya Arab, tetapi darahnya ternyata dari pakar genetika tidak mengakui bahwa mereka orang Arab. Mereka itu Arab saja bukan, dan berasal daripada ternyata DNA-nya. Ini saya bicara tentang masalah DNA itu berdasarkan informasi dari pakar genetik ya, bukan dari saya pribadi, jadi yang ahli mereka. Ya. Kalau kita bagaimana percaya tidak percaya tergantung kalian, tapi kalau saya percaya. Kenapa? Karena itu diperintah oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian itu la ta'lamun, ya kalian harus ahla dzikri, harus percaya, harus bertanya. Harus bertanya kepada para yang ahlinya, yang pakarnya. Oh, itu kan pakarnya kebanyakan semua bukan orang Kristen atau orang non-Islam. Rasulullah saja pada waktu menanyakan tentang masalah arah Madinah yang menuntun siapa? Abdullah bin Quraikid, itu bukan Islam, non-Islam. Tapi karena memang dia pakar di dalam masalah jalan, rute-rute ke Madinah, tidak jadi masalah. Yang penting Abdullah bin Quraikid ini dia berjalan atau menjalani fungsinya sebagai pakar, jadi bukan sebagai apa-apa. Jadi akhirnya ketika itu memang ahli itu, nah, kemudian loh kalau begitu semua ada yang tanya, ya kalau begitu Van der Kolk juga kan ahlinya gitu kan dalam masalah
nasab itu kenapa ya? Tapi nyatanya dalam faktanya kan terbelokkan. Kalau Vanderbilt satu itu nomor 2, Vanderbilt tidak bisa disamakan dengan yang lain. Karena Vanderbilt itu termasuk daripada Belanda, di mana Belanda itu memiliki satu rencana-rencana yang kurang baik. Jadi Vanderbilt itu termasuk dengan seluruh backgroundnya termasuk muttaham, orang-orang yang terdakwa di Indonesia yang tidak bisa dipahami secara netral, secara objektif. Nah, jadi itu masalahnya. Jadi mereka itu ternyata Ba'alwi itu dilihat, kalau yang saya lihat kesimpulannya dari pakar genetika itu yang ada di UIN kemarin terjelaskan, kaum Ba'alwi ini adalah DNA-nya DNA Yahudi Hazari, sebagian juga Yahudi Askenazi. Yahudi Hazari itu apa? Yahudi Hazari itu adalah bukan Yahudi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim memiliki terus putra Nabi Ishak, Nabi Yakub yang memiliki ada 12 asbab. Fajarat min husnata asrata aina, maka Allah memunculkan pada waktu Nabi Musa itu mengetukkan tongkatnya, muncul 12 mata air, ai bihasabil asbab, kata Imam Suyuti, disesuaikan dengan anak Fam, keturunan mereka Fam. Jadi yang memiliki Fam itu adalah Yahudi. Asbat itu Fam ini, Fam ini, Fam ini. Makanya Allah pun ketika memerintahkan Nabi Musa mengetukkan tongkatnya, muncul 12 mata air bihasabil asbat. Asbat itu adalah anak keturunan yang masih saudara, itu yang sekarang Fam itu. Ini Famnya ini Famnya ini. Makanya yang punya Fam itu biasanya Yahudi. Makanya ketika seumpama Ba'alwi itu punya Fam, itu ada kaitannya secara ilmiah itu dengan Yahudi, ada Famnya. Nah kalau kita dari Sayyidina Hasan dan Husain, ulama sudah mengatakan ma'indahum tamayyuzat. Ulama sudah mengatakan bahwasanya cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu tidak tamayyuz, tidak punya tamayyuzat, tidak punya ciri yang membedakan, tidak punya Fam yang membedakan. Jadi kalau saya ditanya Famnya apa, nggak punya Fam saya. Famnya siapa ya? Al-Husaini saja. Sebab apa? Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan keturunannya nggak punya Fam. Itu menurut para ulama ma'indahum tamayyuzat. Tidak ada tamayyuz, satu Fam yang membedakan bahwa ini adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Paling-paling hanya julukan Sayyid dengan Syarif saja. Paling-paling hanya julukan Al-Husaini dengan Al-Hasan. Fam nggak ada. Makanya semua kalau kalian lihat Sayyid dan Syarif di mana-mana tuh nggak ada Fam. Kadang-kadang malah nggak. Alnya kalau nisbatnya nisbat kampung. Ya contohnya Sunan Ampel Al-Jawi, punya bapak Sunan Ampel itu Sayyid Ibrahim As-Samarqandi, Samarqandi. Kemudian dari punya bapak lagi adalah Maulana Al-Maghribi Maroko. Mbak saya Syarif Hidayatullah Al-Jawi Asyirqoni bin Syarif Abdullah Al-Misri yang bangsa Mesir. Jadi beda walaupun satu keluarga. Kenapa? Karena tidak punya Fam. Ada Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Makki yang bangsa Mekah. Famnya apa? Nggak ada Fam. Kalau kalian lihat Sayyid dan Syarif di seluruh dunia, baik Mesir, Syria, itu nggak punya. Ada-kadang Fam itu ini, ada-kadang Famnya ini. Ada yang As-Sa'balawi itu kan, ada yang Al-Baghdadi, ternyata itu adalah Fam. Itu adalah bukan nisbat, ternyata Sayyid dan Syarif. Makanya ketika para ulama ditanya tentang masalah dzurriyyatul Rasul, mana dzurriyyatul Rasul, maka para ulama mengatakan sirrun min asrarillah. Mereka itu adalah rahasia daripada Allah, karena terbenam di bawah bumi, tidak punya Fam. Masuk ke Baghdad jadi orang Baghdad, masuk ke Mesir dari orang Mesir, masuk ke Cina jadi orang Cina, masuk ke Uzbekistan jadi orang Asia Tengah, masuk di Samarkand jadi orang Samarkand, masuk di Indonesia jadi orang Indonesia, masuk di Aceh jadi orang Aceh, masuk di Sunda jadi Pasundan, masuk di Jawa jadi orang Jawa, masuk Cirebon jadi orang Cirebon. Makanya susah melacaknya, makanya paling susah melacak yaitu turunan Sayyid dan Syarif. Maka ada di antara informasi seperti ini. Ketika Ba'alwi itu kemudian mau menisbatkan dirinya kepada Sayyidina Husain, maka daripada ulama-ulama para ashraf dan sada ini bertanya kenapa mereka punya Fam.
Itu ada Segaf, ada Atos, ada bin Yahya. Itu kalau dilihat dari karakter ya, dari karakternya seperti itu. Walaupun yang pembuktiannya harus data ya, tapi karakternya kok nggak sama dengan karakter Al-Husaini dan Al-Hasan. Saya punya guru namanya Imam Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi Al-Hasan. Sayyid An-Nadwi, Nadwi itu adalah Nahdlatul Ulama, itu apa namanya? Pondoknya, pesantrennya. Jadi kalau ditanya Al-Husaini dan Al-Hasani punya faham, tidak punya faham. Tidak ada. Makanya kalau ditanya fahamnya apa? Yang nggak ada fahamnya. Ma'indahum tanajul wa ma'indana tamajus. Tidak. Nah maka dari itu ini. Lah kalau putranya Nabi Ibrahim Yahudi ini adalah diantaranya Yahudi Ibrahim, yang dari putranya Nabi Ibrahim yang disebut Abrahamik. Itu Yahudi yang 12 keluarga itu yang dari Nabi Yakub. Kemudian ada Yahudi Khazari. Yahudi Khazari itu Yahudi bukan dari Nabi Ibrahim. Nah ini kalau menurut pakar genetikanya bakal itu ke Khazari. Jadi Abraham pun bukan. Ini kita mendata ini kita membahas tentang masalah gen ya, ras, bukan agama. Kalau agama yang mereka Islam. Orang ya Islam, apa itu Islam? Muslim, saudara kita sama Muslim. Tapi gennya kayak gitu. Lah gen Khazari itu apa? Terkenal gen Khazari itu gen yang sangat jahat. Makanya ada cerita katanya menurut pemaparan analisa para ilmuwan sejarah, loh kenapa sih para nabi Yahudi kok yang membunuh orang Yahudi juga? Ternyata yang membunuh itu adalah yang membunuh para nabi dan para rasul Yahudi adalah para Yahudi Khazari itu, yang jahat itu. Cuma kan permasalahannya kan menurut pakar genetika itu bahwa Yahudi Khazari itu adalah turun kepada, ternyata gennya itu adalah gennya Ba'alwi, yaitu Habaib, dan kebetulan ada di Indonesia gitu. Ya kita tinggal pelajari saja apakah mereka jahat atau tidak. Kalau semua jahat memang keturunan. Kalau masuk Islam ya alhamdulillah, kalau pakai akhlak Islam bagus. Tapi kalau sama mereka jahat ya kita supaya jangan kaget aja kalau kita tahu ceritanya seperti itu. Cuma kan kita harus memiliki pertahanan, jangan sampai kejahatan mereka merugikan kita sebagai bangsa Indonesia. Itu DNA ya. Selanjutnya sikap terhadap ahli, kalian harus tetap menghormati para habaib yang alim yang pintar karena ilmunya, bukan karena nasabnya. Orang yang membanggakan nasabnya itu iblis. Itu dijatuhkan oleh Allah dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakannya dari tanah. Kemudian juga iblis nasabnya diciptakan dari api. Api lebih mulia daripada tanah. Jadi iblis itu membanggakan statusnya penciptaannya, asal usulnya dibanggakan. Ya, maka dijatuhkan oleh Nabi Adam alaihissalam dengan ilmu. Ternyata ilmunya kalah. Kemudian setelah itu iblisnya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang membanggakan status, orang yang membanggakan asal usul, itu adalah sikapnya iblis yang pasti akan dikalahkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Dikalahkan oleh Allah, dan karena Allah sangat tidak suka sekali. Jadi kita menghadapi ahli, kita tetap hormat pada habaib. Kenapa sebabnya? Habaib ya yang alim, yang pintar. Kalau yang nggak pintar ya biasa. Tidak usah berlebihan kalian menghormati, jangan hulu. Sebab kenapa aku tidak boleh hulu? Karena begini. Kenapa sih? Ini catatan daripada Gus Islah Al-Bahrawi mengatakan beliau menemukan sebuah buku, makanya bahasa Inggris. Di mana di luar itu. Itu yang memberikan catatan kenapa sih kok orang Belanda mendatangkan Ba'alwi yang dari Yaman itu, yang bentuknya Arab padahal darahnya adalah Yahudi. Itu kemudian seumpama datang ke Indonesia didatangkan. Itu adalah berdasarkan menurut kepada saran-sarannya Sulukobronya. Karena Sulukobronya ini pada waktu datang ke Mekah itu melihat orang Indonesia itu kalau sama orang Arab sangat luar biasa. Bukan cium tangan lagi, cium kaki. Dan bukan orang alim aja, setiap orang Arab itu dihormati luar biasa. Makanya kata Sulukobronya mengatakan Belanda
ingin menundukkan Indonesia gampang, datang orang Arab. Maka orang Indonesia tidak akan melawan. Datangkan orang Arab, dan orang Arab dijadikan anak buahnya Belanda, dijadikan patok-patoknya Belanda, dijadikan strata nomor 2 setelah Belanda, dijadikan anak buahnya, dijadikan pejabatnya, dijadikan apa? Iya, bonekanya Belanda, dijadikan bempernya Belanda. Maka kata Profesor Roberto saya Belanda akan menang. Kenapa? Sebab karakter di Indonesia kalau sama orang Arab itu tanpa resepsi, kaki pun dicium. Enggak mesti itu ada orang pintar atau orang bodoh, kaki pun dicium. Nah, katanya takut kualat. Akhirnya seperti itu. Itulah kehebatan Belanda, supaya kalian mengerti. Bukan supaya kalian tidak menghormati, bukan. Hormati, tapi jangan gulung itu keterlaluan. Ya biasa, apalagi mereka DNA-nya bukan DNA-nya Rasul, ya sudah biasa saja. Kalau yang pintar dihormati, kalau nggak pintar ya biasa saja. Kalau kalian ada yang marahinnya, dilawan aja, nggak apa-apa. Kalau ada ngabok lagi, ngampleng lagi, supaya sama-sama sakit. Ya, jadi artinya supaya kita jangan, sebagai bangsa ini jangan direndahkan oleh siapapun, jangan dijajah di tanah kita sendiri. Ya. Jadi ngadepi Pak Ali biasa kalian sama orang tuanya yang harus hormat, akhlak selagi mereka itu memberikan akhlak yang baik. Okay. Kemudian saya sendiri kalau masalah Mbak Priok itu saya kurang tahu. Tetapi menurut Kiai Syarif Rahmat, Mbak Priok itu makamnya makam palsu. Karena katanya siapa itu Mbak Angkatan Mbak Priok itu jasadnya sudah dipindahkan di mana gitu kan, di makam mana. Jadi itu adalah sudah bukan asli lagi, palsu. Tapi saya yakin karena kaitannya bukan sekedar masalah makam, tapi juga ada pemasukan dan segala ini repotnya gitu. Makanya makam-makam palsu didirikan mungkin juga berkaitan dengan ekonominya, oknum baal yang nggak benar. Saya mengatakan baal yang nggak benar sebab ada juga baal yang benar. Saya tidak menyenggol yang benar, tapi yang nggak benar aja. Dan yang harus melawan itu adalah yang bangsa Syarif dan bangsa Said itu, supaya kualatnya lebih tinggi. Nanti kalau mereka macam-macam menjungkel mereka, kenapa kita punya jalur kuat dari Sayyidina Hasan Sayyidina Husain, yaitu jalurnya itu. Maka dari itu harus kita lawan, dan saya memberikan dorongan kepada kalian orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia, semuanya itu harus jangan diam seperti itu. Jangan sampai kalian dijajah di rumah sendiri. Jangan sampai kalian dijajah di dalam negara sendiri. Karena tadi karakternya orang Indonesia seperti itu. Jadi kenapa sih Belanda tuh lama sekali kok bisa menjajah Indonesia? Indonesia merdekanya lama, ya karena seperti itu. Kita tuh akhirnya berantem saling membunuh antar kita sendiri. Belanda yang menang. Kalau Belanda kapanpun ini mati bisa diganti ini mati bisa diganti ini. Ya kan seperti itu. Karena apa? Karena kita perangnya dengan Said. Makanya saya bilang kalau kemarin itu pertemuan di Batam di Imadudin datang, akhirnya itu antar Sunan Gunung Jati yang perang. Jadi nantinya Robito Alawi yang tepuk tangan. Iya, orang-orang Baal yang hebat. Tuh lihat tuh keluarga Wali Songo berantem terus, keluarga Sunan Gunung Jati berantem, nggak enak. Makanya betul kata Kiai Imadudin, Robito Alawi harus datang. Kalau Robito nggak datang, maka kapan pun pertemuannya nggak akan datang. Kalau datang, kalau bisa dipaksa suruh datang, kalau bisa libatkan pemerintah, karena ini sudah menyangkut masalah bangsa, masalah martabat. Libatkan Indonesia, mau tidak mau, nggak usah ada persetujuan, ya harus libatkan pemerintah, harus bergerak menangani itu semua. Kalau ternyata nggak mau atau mereka tidak tetap ngengkel sama peraturan-peraturan negara kita, ya harus ada hukuman. Kenapa? Karena mereka resiko hidup di Indonesia harus nurut sama aturan-aturan dan hukum yang ada di Indonesia. Jangan kemudian hukumnya dilecehkan. Jangan sampai kayak kemarin dipanggil diem, kemudian mau diperiksa nggak boleh kok, polisinya diem atau sumbangan. Wah, nggak boleh seperti itu. Itu kalian namanya kalian bisa dijajah di tanah sendiri. Itu yang sudah jadi jenderal bisa diperseperti, bisa seperti itu kan. Apa kali kalian yang belum jadi jenderal, belum jadi polisi, belum jadi TNI, yang sudah pangkatnya tinggi saja bisa seperti itu kan. Artinya itu karakter kita, karakter Indonesia seperti itu.
sangat mudah seperti untuk itu. Maka dari itu saya mengajak kepada kalian jangan seperti itu. Orang tidak boleh hulu, tidak boleh menghormati seorang hulu, tidak boleh dengan keterlaluan sampai semua tanpa saya semua benar, semua nggak ada salahnya, nggak seperti itu. Jadi kalian santri-santri saya ya jangan hulu terhadap para habaib itu, apalagi saya sudah cerita seperti itu ya. Dan ini yang suka pakar, saya lebih percaya sama pakar daripada orang yang nggak punya ilmu. Kalau yang di medsos nggak punya ilmu, ngapain saya percaya mereka? Orang itu bukan ilmin, bukan orang yang punya ilmu. Tapi saya lebih percaya pakar genetika yang bicara, itu saya percaya. Para ahli ulama yang berbicara bahwa semacam keimat itu tidak, itu saya percaya. Ya, gitu. Ya, ada lagi yang masalah itu? Maka tidak jangan terjawab ya. Gimana Pak tidak terjawab? Jadi lawannya dengan cara seperti itu. Tapi kalau seandainya ada yang persekusi seperti itu, lawan aja, lawan fisik lagi. Kita harus seperti itu. Kalau ada ahli macam-macam, fisik lagi, ya, ibarat kampung lagi supaya merasakan. Saya merasakan bahwa seperti itu kan nggak Pak, dan merasakan bahwa kita punya harga tinggi. Ya, sekarang apalagi ente bukan darahnya Rasul. Siapa? Pakar genetika. Kalau ente mulut pun suka bohong, pakar genetika sesuai dengan ilmunya. Disuruh DNA juga nggak mau kalian. Maka dari itu sih ya, saudara kalian ya, saya minta kepada kalian sebagai orang Nusantara, orang Indonesia harus tegas menyatakan sikap. Jangan mau seperti itu, kan cukup dijajah oleh Belanda. Jangan lagi dijajah oleh Anggrek Belanda. Kalian melawan Anggrek Belanda kalah. Bagaimana melawan Belanda? Belanda itu negara kecil aja. Belanda itu negara kecil. Kalian tahu negara Indonesia kalau ditarik dari Sabang sampai Merauke itu lebih daripada 20 negara. Kalau ditarik dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu lebih daripada 20 negara. Belanda itu kalian tahu, Belanda Jawa Barat dikurangi Banten dengan DKI. Jadi Jawa Barat dikurangi Banten dengan DKI, ya, dikurangi Banten dengan DKI seluas itu dengan Belanda lebih luas ini, lebih luas Jawa Barat. Tapi kenapa mereka itu bisa menguasai bangsa yang sebesar ini, yang katanya memiliki peradaban seperti itu? Kenapa? Dan mereka punya siasat. Mereka punya nizam. Apa nizam siasatnya? Nah, itu dipelajari. Atau Indonesia seperti itu. Oh, Arif seperti ini. Dan mereka mampu sudah lama sekali. Bahkan mereka yang sudah pergi tengah anteknya masih menguasai Indonesia. Subhanallah. Ini yang harus kita pahami semua. Bukan untuk benci, tapi untuk menanamkan, mengibarkan kedaulatan kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa ini. Jadi bukan sekedar kita merdeka sebagai bangsa, sebagai rakyat, juga sebagai manusia Indonesia juga harus merdeka semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.